Assalamualaikum. Kemarin kita udah ngomongin soal autofagi yang samar-samar, terus ada yang nanya tuh, emangnya kalau tanda-tanda autofagi yang samar itu kayak apa sih? Bukannya setiap autofagi itu samar? Nah, itu pertanyaan yang bagus dan pernyataan yang mungkin valid tuh. Bener. Secara pastinya, ukur autofagi saat sedang kenceng, setahu saya sekali lagi ya, ini setahu saya belum ada caranya yang praktis. Seringnya itu cuma dikira-kira. Yang ada, yang akurat itu seringnya di lab-lab penelitian, dan yang diukur pun bukan manusia pula, melainkan hewan-hewan percobaan. Yang lumayan akurat katanya itu dengan wawancara gitu sama pakar setelah extended fasting jalan beberapa lama atau udah meraktekin beberapa jurus kombinasi, ditanya-tanyain terus disimpulkan kayaknya udah ada autofagi apa belum, kenceng atau slow atau sedang-sedang kayak gitu, karena patokan yang baku bener juga belum ada, sehingga ini sifatnya situasional kontekstual. Nah, berhubung di sekeliling kita yang ada tukang gorengan, pedagang toprak, mie ayam, nah ya susah lah. Kalau yang udah sering mantau kanal-kanal soal autofagi, sebenarnya nggak usah pakar, ding. Itu bisa dikira-kira sendiri juga, dirasa-rasain. Soal akurasinya sih walau alam, tapi mestinya ada feeling lah gitu ya. Silakan aja tuh yang udah sering fasting, bisa ceritain. Kalau fasting berasa mantep tuh kayak gimana. Nah, kalau habis fasting dapat feeling positif gitu, biasanya tuh ya, itu indikasi healingnya extraordinary, lebih dari biasanya, lebih berasa. Dan kalau udah gitu, mestinya bisa disimpulkan bahwa dia udah dapat autofagi yang cukup signifikan. Nah, buat yang kurang puas dengan ilmu kira-kira itu, ya wes, ada maklum. Soalnya itu tadi, cara praktis untuk ngukur level autofagi itu belum ada. Beberapa pakar yang menyarankan pengukuran, itu setahu saya semuanya pakai pendekatan-pendekatan tok, itu pun masih disertai catatan-catatan. Atau ada juga yang berpendapat bahwa ngukur autofaginya itu sendiri nggak terlalu penting. Yang lebih penting kan sebetulnya kita bisa ngerasain healing yang mantep, ya nggak? Kalau kita udah ngerasain healing, ya udahlah. Bagian yang super-super ilmiah biarin aja. Bagiannya para pakar peneliti. Susahnya kenapa sih? Dan sesusah apa? Nah, ini panjang lagi ceritanya. Bisa diibaratkan gini ya. Selepas musim haji gitu, terus orang berduyun-duyun keluar airport pakai baju putih-putih. Gimana coba caranya? Petugas imigrasi menentukan di antara mereka itu siapa yang kehitung haji mabrur untuk dimintain doa. Nah, susah kan ya? Rambutnya gundul, klimis, logat Arabnya medok. Dikira haji mabrur paling soleh, ternyata juragan korma. Nah, yang sedang cari jamu, susu onta. Kubrak kan? Tapi, walau memastikan secara eksak itu sulit, kalau coba-coba estimasi, mestinya ya bisa-bisa aja. Sebelum nanya-nanyain gitu, bisa aja ngeliat dulu penampilan dan gerak-geriknya. Kalau lincah bener dan dia pakai seragam pramugari, lah bisa sih dia habis haji juga langsung bertugas, tapi kecil kemungkinannya. Palanya gundul gitu ya, batu-batu, terus kelihatan bawa tasbih. Nah, bisa aja itu malah TKI yang sedang stres. Untuk lebih memastikan, bisa juga ditanyain aja langsung. Oh enggak bu, saya bukannya turun pesawat dari Arab, ini saya dari Las Vegas kok, refreshing di sana. Andai bener pun yang ditanya bilang dia pulang haji, dan dia jujur, tetep loh, kita nggak tahu mabrur enggaknya. Selengean gitu ya, kelakuannya kurang asem, bisa aja. Dia itu mabrur sejati, tapi kebetulan salah makan. Di pesawat kesel ikan asin atau apa. Tahu ini pesawat apa kok suguhannya ikan asin. Dimensinya itu banyak ya. Demikian juga kalau untuk memperkirakan orang fasting dapat autofagi atau enggak, bisa sesulit itu. Di sisi lain, kalau udah selang beberapa lama, selang setahun gitu ya, atau sekian bulan, terus dianalisis terhadap dampak-dampak kesehatan, itu justru lebih bisa disimpul-simpulkan selama meraktekin fasting itu sering dapat autofagi apa enggak. Nah, cuma ya mungkin untuk video berikutnya kali ya kalau yang dampak. Yang sekarang ditanyain itu gimana untuk tahu atau mengira-ngira saat autofagi sedang beneran terjadi pas-pasan sedang berlangsung. Nah, ini izin ya, saya kurang lebih mesarikan dari omongan beberapa pakar dan influencer di internet, kayak Dr. Mindy Pels, Simlan, kayak gitu. Pertama ya, untuk mengira-ngira keberlangsungan autofagi, umumnya ini dibilang oleh para influencer diukurnya saat kita sedang fasting, ya sejak sekitar fastingnya jam ke-18 lah gitu kira-kira. Salah satu indikasi awal kata mereka itu kita mesti kira-kira dulu seberapa cepat kita masuk fase ketosis, fase bakar lemak. Ini bisa diukur, bisa juga dirasa-rasain. Kalau kita fasting tuh ya, kadang kan kerasa lapar atau lemas atau pusing atau sedikit drama gitu. Selang beberapa waktu dia akan menyingsing, yaitu kalau kita normal. Nah, kalau drama semacam itu menyingsingnya relatif lama, biasanya itu indikasi kita belum terlalu jago ngencengin autofagi. Sebaliknya, kalau itu menyingsingnya relatif cepat, biasanya itu indikasi tubuh kita telah cukup adaptif, bisa cepat memasuki fase ketosis bakar lemak, dan diyakini fase ketosis ini awalan yang bagus untuk autofagi.
keton darah, buah dari ketosis, karena juga bisa diukur pakai alat yang semacam glukometer itu. Kalau dia tinggi saat kita fasting cukup lama, itu artinya fase ketosis dah kenceng. Kalau dilanjut lagi puasa dan puasa terus sesuai target dikira-kira oleh para ahli, itu autofaginya mestinya sudah cenderung kenceng. Indikasi kedua itu gula darah biasanya sudah melandai. Ini mestinya bisa juga diukur pakai glukometer yang jelas-jelas nusuk di ujung jari atau cara lain lah yang seefektif itu atau lebih baik. Bersama dengan fasting gitu ya, begitu durasinya sudah cukup panjang, kalau terus muncul autofagi, biasanya level gula darah itu di 70-an gitu, atau lebih rendah dikit lah dari situ. Kalau rendahnya kenemenan, sampai ngedrop, sampai hipo, itu error, bukan tanda-tanda autofagi. Itu tanda-tanda gluconeogenesis belum terlalu jalan, artinya metabolismenya masih ada kelembaman, biasanya autofaginya masih susah dapat secara kenceng. Demikian juga kalau masih tinggi di 100 atau lebih mendekati itu, besar kemungkinan autofagi juga belum terlalu dapat. Bisa keganggu stres, bisa keganggu resistensi insulin atau gangguan metabolisme yang serangkaiannya itu. Terus kalau mau lebih tajam lagi ngukurnya, bisa dicek rasio glukosa keton, gula darah dibagi keton. Satuannya ini mesti sama tentunya ya, miligram per desiliter atau apa gitu. Kalau rasionya itu lebih besar dari 9, ini akan cenderung minim atau belum ada ketosis, bakar lemak. Bisa dipastikan ini autofaginya juga minim. Kalau rasionya antara 6 sampai 9, ini ketosis udah ada tapi masih tingkat rendah. Ada kemungkinan ya autofagi udah mulai kenceng-kenceng gitu walaupun belum terlalu dapet. Kalau rasionya tengah-tengah, bisa ada kemungkinan kalau kondisi-kondisi lainnya kondusif, autofaginya ini udah lumayan eksis. Terus kalau rasionya lebih kecil dari 3, ini high ketosis. Seringnya ini sudah dibarengi dengan autofagi yang kenceng, kecuali kalau ada hal-hal penghambat autofagi, sebagaimana yang beberapa kali pernah kita ulas. Lah, jadi ya, walau ketosisnya tinggi sekalipun, itu masih ada disclaimer lagi. Bisa autofagi tinggi, kenceng, tapi bisa juga mecen. Tergantung banyak faktor terkait. Oke deh, gitu kira-kiranya. Sekali lagi, ini mensarikan dari sharingnya beberapa influencer, tapi terus terang, saya sendiri juga belum pernah meraktekin ngukur-ngukur sampai segitunya. Kalau ada yang pernah nyoba ngukur-ngukur, silahkan aja komen. Tapi kembali lagi ya, daripada jelimet ngukur saat autofagi benar-benar sedang berlangsung, lebih mending sih sebenarnya ngukur dampak-dampak healingnya, manakala kita udah sering praktekin fasting. Cuma karena ini udah panjang, lain waktu lah ya kita ulas soal itu. Terima kasih.